Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit mau cerita teman-teman tentang bagaimana sih pengalaman saya belajar SEO selama ini dari tahun 2012 sampai sekarang, apa sih suka duka belajar SEO dan apa saja yang saya dapatkan, ya, wasilah apa saja yang saya dapatkan setelah saya belajar SEO. Mungkin ini menarik untuk teman-teman yang mau berjuang untuk belajar SEO. Bisa jadi pengalaman saya ini, cerita pengalaman saya ini bisa jadi menjadi uh, cerita yang berharga untuk teman-teman, ya. Siapa tahu teman-teman dapatkan ilmu banyak dari pengalaman saya ini. Maka teman-teman tonton aja video ini sampai selesai. Ya, jadi pengalaman saya belajar SEO saya bermula tahun 2012 teman-teman, ya. Jadi saya pada saat itu masih berada di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ya, di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, ya. Saya lagi nyari usaha apa ya yang harus saya lakukan. Ya, karena saya mau balik ke Jogja. Ya, kemudian saya cari-cari di internet, ya. Kemudian saya menemukan ada postingan belajar pembuatan website SEO, begitulah teman-teman kira-kira, ya. Tapi belajarnya ini di Surabaya. Jadi saya harus ke Surabaya, sementara uang saya sangat minim sekali pada saat itu karena saya harus daftar, ya, biaya untuk belajarnya itu 350.000, ya. Dan saya memutuskan untuk naik kapal, ya. Naik kapal itu dari Bau-Bau dulu, ya, masih kalau nggak salah 3 malam, ya, kalau nggak salah 3 malam 4 hari, ya. Nah, jadi kita naik kapal dari Bau-Bau, kemudian mampir Makassar, Makassar nanti Jakarta, Jakarta Surabaya, kira-kira seperti itu. Nah, gitu saya sampai Surabaya, saya bawa tas. Anehnya pada saat itu saya tidak bawa laptop teman-teman sekalian, ya. Tidak bawa laptop, saya cuma bawa tas yang isinya itu adalah pakaian-pakaian saya dan sama HP lah, ya, HP Android, ya. Nah, kemudian saya karena acaranya masih besok, saya datangnya itu sore, kalau nggak salah sore sudah sampai, acara masih besok, saya cari masjid teman-teman. Saya cari masjid, kemudian saya tidur di masjid, ya. Kemudian besok paginya saya ke sana. Saya ke sana jalan kaki karena sudah dekat, ya. Nah, akhirnya teman-teman sekalian, saya belajarlah di sana tentang bagaimana pola SEO, saya mengenal SEO, ya. Kemudian saya dikasih buku kecil seperti ini, saya ikut pendaftaran 350.000. Saya duduk di situ anteng dengerin gurunya ngomong tentang SEO. Dan ternyata teman-teman sekalian, kita belajarnya itu dari pagi sampai sore, ya. Tapi ternyata sore itu dia ngajuin lagi bagi teman-teman yang mau teknisnya, belajar teknis secara umum. Kita ada pelatihan lagi 3 hari, itu bayar lagi 3,5 juta ternyata. Dan saya memutuskan, waduh, nggak ada uang saya 3,5 juta, tapi bagi saya ilmu dari pagi sampai sore tadi itu sudah cukup, ya. Akhirnya saya telepon istri saya bilang, saya mau gimana nih, ikut nggak yang 3,5 juta? Nggak ada uangnya, kata istri saya. Sudah, saya balik aja kalau begitu, ya. Saya balik karena uangnya tinggal pulang saya naik kapal itu. Akhirnya saya balik sampai Bau-Bau, saya merenung teman-teman, saya belajar lagi, ya. Oh begini, ternyata ya produk itu butuh namanya marketing, ya. Selain produk ada operation, ada marketing. Jadi teman-teman nanti produknya pastikan ada dulu. Dari situ saya belajar tuh produk apa saja, produk fisik, ya. Ya, produk fisik, produk makanan, pakaian, saya belajar dari situ, ya. Tapi selain produk fisik ada produk jasa. Jasa itu kemampuan keahlian kita yang bisa kita jual saja. Begitulah kira-kira. Baru operation ya, kita mempersiapkan produknya, pastikan produknya enak. Saya mau launching pancake durian pada saat itu teman-teman. Oke, kemudian barulah saya buka bukunya, saya belajar buat website teman-teman. Pada saat itu saya belajar buat website Weebly, ya. Bagaimana cara membuat website dengan Weebly, ya. Itu gratis, ya, pakai metode gratisan. Wah, itu senang sekali saya, baru pertama kali saya bisa belajar buat website gratisan standar, dan pada saat itu memang bisa di SEO kan, ya. Saya belajar SEO, menentukan kata kunci, saya masukkan judulnya, saya masukkan deskripsinya. Anehnya hitungan 2 hari halaman satu, itu zaman dulu tuh emang sesingkat itu SEO. Jadi hitungan 1 hari 2 hari itu bisa langsung terindeks teman-teman, ya. Oke, kemudian 2013 pertengahan saya memutuskan balik, ya, ke Jogja teman-teman. Nah, pada saat balik ke Jogja, nah, ilmu SEO itu mulai saya terapin pelan-pelan teman-teman, ya. Langsung launching produk kita launching pancake durian. Offline saya mainkan, online saya mainkan. Offline itu ya kita door to door, online inilah baru saya mulai dari SEO, ya. Nah, suka dukanya, kalau dukanya itu ya saya betul-betul belajar. Jadi seharian itu sambil buat pancake, ya, sambil belajar, ya, cari tutorial bagaimana cara membuat website, ya, Weebly. Saya pada saat itu pakai Weebly, bagaimana optimasinya saya masih ingat,
ya pelajaran-pelajaran catatan-catatannya saya implementasikan teman-teman. Udah. Dan anehnya 2013 entah kenapa website saya berada di posisi pertama, ya. Saya dapat orderan pada saat itu langsung dari Bali, teman-teman. Jadi orang Bali nelpon, ya, adalah waktu itu belum ada yang WA, teman-teman ya. Kita telepon dapat orderan dari Bali 1 koli. 1 koli itu 30 box ya. Nah, akhirnya saya bilang, ternyata berefek yang marketing saya gitu. Ya sudah, kita kirim ke Bali. Dan anehnya tiba-tiba teman-teman sekalian, ya berita-berita koran-koran pada datang. Ya, teman-teman pada ikut support, ya, SEO saya sudah muncul di mana-mana, akhirnya banyak yang nelpon. Ya, dulu saya masih main nyepam ya, semua ya, misalnya Pancake Durian Jogja, Pancake Durian Jakarta, gitu-gitulah ya. Belum ngerti bagaimana cara membuat konten, tapi tahu saya pada saat itu, ya sudah, siapkan aja kata kunci, letakkan di judul, letakkan di deskripsi, ya, ntar nongol sendiri tuh ya website. Akhirnya saya udah ngerti tuh, begini cara main SEO, oke. Ya, akhirnya pihak Jakarta nelpon, dari Malang nelpon, ya, Papua nelpon, ya, Palembang, macam-macam. Padahal kita dari Jogja, ya. Dari situlah saya, begini rasanya dapat penghasilan dari online, begini rasanya dapat orderan, ya. Itu senangnya bukan main, teman-teman sekalian. Itu bahagianya seperti itu ya. Walaupun dukanya, walaupun saya nggak pernah menganggap itu duka ya. Jadi saya bingung buat website, akhirnya belajar lagi ya sampai tengah malam, saya optimasi ya. Orang-orang menganggap duka, kalau bagi saya itu adalah proses belajar saya. Ya, proses belajar saya susah tidur, kepikiran terus. Gimana caranya bersupaya kaya ya, gimana caranya bersupaya punya penghasilan ya, gimana caranya dapat transferan ya. Saya pengen banget merasakan itu, teman-teman sekalian. Nah, akhirnya saya ya dari utak-atik sana sini ya, akhirnya SEO ini menjadi wasilah saya. Makanya sampai sekarang saya merasa SEO nih, ada topi saya ada SEO ya teman-teman. Sampai sekarang saya merasa SEO akan menjadi jalan saya, teman-teman, karena ketika saya pindah dari Bau-Bau Sulawesi Tenggara ke Jogja, ya, disitulah mulai terbuka semuanya. Ya, orang-orang berdatangan, kita masuk di koran juga, tiba-tiba masuk diwawancara sama KR Jogja kalau nggak salah ya, koran KR Jogja. Kita diwawancarain, kemudian masuk Facebook group ya, sebuah Facebook isinya adalah pengusaha-pengusaha ya, mereka memberitakan kita ya. Kemudian saya dari situ 2015 ya 2014 mulai ya, akhirnya makin rame karena sudah ribuan konten yang saya bangun itu tadi, teman-teman sekalian. Maka lagi-lagi saya mendapatkan ilmu yang jauh lebih penting dari semuanya ini, yaitu namanya komitmen konsisten, teman-teman. Jadi kalau kita tahu dapat nih ya saripati dari semua ilmu ini, menurut saya adalah komitmen konsisten. Jadi kalau ilmu itu walaupun ada, kalau teman-teman tidak komitmen konsisten, dia susah untuk berbuah. Untuk bisa berbuah ini kita dapatnya dari mana? Dari komitmen konsisten. Makanya teman-teman, cobalah. Cuman satu strategi yang susah dikalahkan oleh kompetitor, susah dikalahkan oleh orang lain. Apa itu? Komitmen konsisten. Ya, makanya teman-teman websitenya diketik ya, ditulis artikelnya, upload hari ini, besok lagi upload, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Tapi kita kalau sudah 3 bulan melakukan itu secara berkelanjutan begitu kan, terus menerus komitmen konsisten, maka habits produktif kita akan terbentuk ya, habits produktif kita akan terbentuk. Nanti bulan keempat teman-teman tidak perlu memaksa diri ini, ya dia sudah produktif ya, seperti itu. Sebagaimana saya bikin konten YouTube juga ya. Nah, ini sudah produktif, udah 3.800 konten, 5 tahun saya bikin konten, tidak pernah berhenti. Itu salah satu wasilahnya adalah komitmen konsisten. Kenapa ada orang bisa habitnya komitmen konsisten? Ternyata itu bukan dari motivasi aja, teman-teman. Motivasi itu ternyata cuma 1%. 99%-nya itu berasal dari tamparan hidup. Maka teman-teman, ya berpikirlah gimana cara membahagiakan orang tua kita ya, gimana cara membahagiakan keluarga kita, istri kita. Nanti kalau anak saya kuliah gimana? Ya biayanya. Ya, gimana saya katanya mau mengumrohkan orang lain. Ya, katanya pengen umroh dan mengumrohkan, katanya pengen sekolah menyekolahkan, katanya pengen membantu banyak orang. Ya, katanya pengen kasih makanan bergizi yang halal. Ya, itu namanya tamparan hidup yang kita tidak perlu dapat tamparan tersebut. Ya, kita bisa belajar dari orang lain sehingga itu menjadi tamparan kita. Itulah yang membentuk habit kita menjadi produktif. Oke. Gitu ya teman-teman, itu cerita saya, suka duka saya belajar SEO dan bisa menghasilkan sampai sekarang. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat juga ilmu yang saya bagikan saat ini. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah like, sudah komen, ya, yang sudah support channel YouTube ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.